Hello everyone, welcome back in my channel. Nah, di video kali ini aku akan coba untuk membahas tentang Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan juga dengan Peraturan Presiden. Nah, di pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan tegas bahwasannya kementerian itu memang benar akan membantu presiden. Kenapa? Di sini disampaikan untuk ayat yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Perpres Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 disampaikan juga bahwa ini terkait tentang organisasi kementerian negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kemudian dari sana kita mengetahui bahwasanya Kementerian Negara Republik Indonesia itu memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas yang pertama yaitu penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, jadi dari setiap tugas-tugas yang sudah tertera, yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu merupakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh kementerian dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk membantu tugas dari presiden itu sendiri. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan tanggung jawab Kementerian Negara. Di mana di sini disampaikan bahwa urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Dan yang terakhir, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Nah, jadi yang ketiga ini udah tertuang di dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bagian yang kedua yaitu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia.
Artinya di sini menteri-menteri itu sudah diklasifikasikan, sudah dikelompokkan berdasarkan bidangnya masing-masing, sehingga mereka sudah memiliki tugas yang harus mereka laksanakan sesuai dengan klasifikasi mereka masing-masing. Nah, di sini kita tahu dong pastinya kementerian itu harusnya sudah bertugas sesuai dengan bidang atau urusan tertentu dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, di dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara itu dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Perpres atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia diklasifikasikan berdasarkan dari urusan pemerintahan yang ditanganinya. Mari kita lihat apa-apa saja yang menjadi klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang kedua, Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Kemudian yang kedua yaitu kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian tersebut sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 19 yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, itulah yang merupakan bagian yang kedua. Yang ketiga, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Yang pertama yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kelima, Kementerian Pariwisata. Yang keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketujuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kedelapan, Kementerian Sekretaris Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang sudah dijelaskan tadi, ada juga ternyata kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Di antaranya yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan yang kemudian dibagi lagi menjadi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagian yang kedua yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang pertama Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Ketenagakerjaan, yang ketiga Kementerian Perindustrian, yang keempat Kementerian Perdagangan, yang kelima Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang keenam Kementerian Pertanian, yang ketujuh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Yang kedelapan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Yang kesembilan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang kesepuluh, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, di sini dikatakan bahwa di antaranya dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang terakhir yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan yang keempat adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu di bagian kelautan begitu ya. Nah, yang pertama yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kedua Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang terakhir yaitu Kementerian Pariwisata. Nah, selain itu, dikatakan juga adanya lembaga pemerintah non-kementerian. Dikatakan di sana bahwasannya lembaga pemerintah non-kementerian ini dahulu namanya disebut sebagai lembaga pemerintah non-department. Yang dimana pengertian dari lembaga pemerintah non-kementerian itu adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga ini berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri dan pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, menurut Kepres Republik Indonesia tahun 2001 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-kementerian, yang pertama, Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial. Yang ketiga, Badan Intelijen Negara. Yang keempat, Badan Kepegawaian Negara di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, yang kelima, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang keenam, Badan Koordinasi Penanaman Modal di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketujuh, Bidang Koordinasi Supervisi dan Pemetaan Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang kedelapan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yang kesembilan, Badan Narkotika Nasional. Yang kesepuluh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kesebelas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang kedua-belas, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Yang ke-13, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di bawah koordinasi Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir di bawah koordinasi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang ke-15, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang ke-16, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Yang ke-17, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang ke-18, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Yang ke-19, Badan Pertahanan Nasional di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, yaitu yang ke-20, Badan Pusat Statistik di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ke-21, Badan Pusat Statistik di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ke-22, Badan Standarisasi Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 23, Badan Tenaga Nuklir Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 24, Badan Urusan Logistik di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ke-25, Lembaga Administrasi Negara di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 26, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 27, Lembaga Ketahanan Nasional. 28, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
29 lembaga penerbangan dan antariksa nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi, 30 lembaga sandi negara di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 31 perpustakaan nasional Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini adanya keterkaitan antara lembaga pemerintah non-kementerian dengan Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi setiap menteri-menteri yang ada di Indonesia itu berperan penting untuk menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan tugasnya masing-masing yang dapat membantu urusan dari presiden itu sendiri. Nah, saya rasa cukup sampai di sana. Semoga bermanfaat. And I say thank you. Bye-bye.